Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Sayangilah apa yang ingin kalian sayangi di dunia ini. Fa innaka mufarriquhu, sebelum kalian berpisah dengan apa yang kalian sayangi itu. Sayangilah bini kalian sebelum bini kalian itu disayangi orang lain. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Karena jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan Batkoto beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Datuk Ketua LKA Kecamatan Rokan Batkoto, seterusnya yang kami hormati Bapak Imam Masjid Bilal Hatib yang bergabung di 7 masjid pada gerakan solat subuh berjamaah. Terusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat teristimewa jamaah Masjid Jami' Al-Aqidah yang cukup ramai pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh Sabtu ini oleh pengurus Masjid Al-Aqidah dimintakan kepada saya untuk memberikan ceramah agama pada kegiatan solat subuh berjamaah. Sudah agak lama juga rasa saya tidak mengisi GSSB di subuh Sabtu. Maka pada subuh ini suatu kehormatan yang amat sangat luar biasa diberikan kepada saya, sehingga saya bisa hadir di tengah bapak-bapak dan ibu yang berbahagia. Pada subuh ini materi kita adalah 3 hal penyebab manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau adalah sebuah pertanyaan yang dihadapkan kepada kita, apakah kalian mau masuk ke dalam neraka? Tentulah semua kita menjawab, kami tidak mau. Kami takut dengan azab neraka. Bahkan setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauhkan kami ya Allah dari azab neraka. Semua kita takut dengan azab neraka ini. Jadi pada pengajian kita subuh ini
ada 3 hal penyebab manusia dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita terhindar daripada yang 3 hal ini. Kita ambil dari firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zarokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Akan kami penuhi, kata Allah, neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Jadi kebanyakan jin dan manusialah yang akan memenuhi neraka jahanam. Bahkan dalam ayat lain disebutkan oleh Allah bahwa sebagai kayu bakar api neraka itu adalah manusia dan jin. Jadi yang banyak masuk neraka khusus manusia. Bahkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, sempat Rasulullah itu meninjau surga dengan neraka, lebih separuh isi neraka itu kaum ibu. Tapi nulai kaum ibu dari rokan gedo, mudah-mudahan nulai itu. Kalau lai kaum ibu dari tombek lain melantak lah. Mana nak dulu langsung neraka dululah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa penyebabnya? Yang tadi Allah katakan, walaqad zarokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada punya hati, tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk tunduk dan taat kepada Allah. Semua kita diberikan oleh Allah hati, tapi hati tak mau tunduk dan taat dengan perintah Allah. Kore hatinya bah. Woi gerakan solat subuh berjamaah nak dong. Ya, berapa kali ini nak dong. Jadi Bapak Ibu awak kalau ini watolo poi mengikuti gerakan solat subuh berjamaah ko setiap pagi Sabtu dong. Watolo setiap pagi Sabtu deh nah. Ompek kali sebulan olah ti. Kalau ini tolok dong. Setiap subuh Sabtu ompek kali sebulan olah ni. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keras hati, tak mau tunduk dan taat dengan perintah Allah, tak mau mendengarkan ceramah agama, tak mau mendengarkan nasihat-nasihat, tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan nikmat kepada kita, makanya Allah itu marah Bapak Ibu. Berulang-ulang kali Allah menyebut dalam surat Ar-Rahman itu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi? Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah berikan nikmat sisa-sisa umur, Allah sehatkan kita. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang paling elok itu orang yang panjang umur. Kemudian Bapak Ibu sekalian banyak puluh amal ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, kemudian banyak amal ibadahnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia hidup di alam dunia ini adalah orang yang panjang umurnya tapi sedikit sekali amal ibadahnya. Kain pasahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, rotu yang banyak dibagi-bagikan orang. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4, 3 Pak. Ya, amal ibadah telah nankan awak bawa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu syukurilah nikmat ini. Selagi awak sehat, gunakan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, syukuri nikmat Allah. Jangan koreh hati.
Jadi pertama penyebab manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka itu, mereka punya hati tetapi mereka tidak bisa menggunakan hatinya untuk tunduk dan taat dengan perintah Allah. Nak bersyukur, padahal Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jikalau kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, la tusuha, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat aku itu. Oleh karena kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, lalu apa kata Allah? Wa ista'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmat kepada mereka. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasadid, maka ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi digunakan sehat iku Bapak Ibu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan nikmat sehat. Awak kadang-kadang pak banyak yang ingin sehat. Dek kan saking ingin sehat di mana-mana kini pak marak senam. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Gilukan senam ino ponah poi wirid. Wirid majlis taklim no poi do. Utang wirid Yasin berdajak-dajak lah 3 minggu no pakai datang. Kalau senam rajin, tapi dah disiko do tompek kami naon pasti ya. Kalau siko alhamdulillah. Parah puluh pada itu leh. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Itu orang pak di pasir lah kejadian. Gilukan senam dan sombek masak untuk lakinya tu. Bocorai baru ikut kejadian lah. Bininya ko lah pindah, bukan baru gini. Diusir lakinya ko. Kalau lagi ikut dia nyom poilah dia pulang ni kau Muhammad ni nama ni. Nu kata berapa aku belum kamu tak anaknya ni ya. Musa winning lah ini. Padanya itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai lagi itu terjadi. Senam lah. Semayang 5 waktu jangan tinggal. Kujuk lihasa tinggal. Silakan. Itu untuk sehat. Sehat itu perlu. Sehat perlu Pak. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf kalau tersinggung kalau siko ya. Maksud saya tidak ada menyinggung. Tidak ada niat saya untuk menyinggung. Tapi kalau tersinggung, mengapa lo takkan belik tengah jalan sifat kawan lah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini syukuri nikmat Allah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambah nikmat. Itu janji Allah Pak. Ada suatu cerita Bapak Ibu, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, azab sangat pedih. Pada zaman Bani Israel, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hiduplah seorang pemuda. Pemuda ini Bapak Ibu punya penyakit yang pertama Pak. Ini 3 orang pemuda kau. Pemuda yang pertama punya penyakit Indo beramui. Soleh pun Indo nilai rambut Indo. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tumbuhkan rambutku ya Allah. Sebab Bapak Ibu seganteng-gantengnya orang kalau Indo berambut Pak, Indo you ganteng dah. Apalagi kalau ibu-ibu kalau Indo berambut Indo tolok menjolu dah. Kalau botak lah ibu-ibu ko, la ilaha illallah Pak, nanti colu dia wak do. Jadi nemu rancak wak ke rambut ku memang. Apalagi rambut hitam, mana? Aku lah 50 umur aku Pak, tapi uban masih sesebuah baru. Penampilan masih meyakinkan. Bapak Ibu yang berbahagia, udah dokek sama nu. Kami iku memang konco ko Pak, konco akrab ko kalau iku. Saya isu nak menunggu, belum Pak Chandra ko. Lain punya kesempatan poin lah Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya Allah sehatkan aku ya Allah, tumbuhkan rambutku. Maka sehatkan Allah, tumbuh rambut. Minta yang kedua, ya Allah berikan aku ya Allah sapi. Dapat sapi, rambutlah tumbuh, sapilah dapat. Sehat alhamdulillah. Datang pemuda yang nomor 2. Apa pemuda yang nomor 2 Bapak Ibu? Sakit borok.
Sesadu badannya kok konai penyakit kulit. Penyakit kudis berpurgata sadunya Pak. Jojok orang menengoknya Pak, beraya-raya bantai, ya. Jojok orang diusir dari kampung. Berdoa kepada Allah, ya Allah sihatkan aku, ya Allah hilangkan penyakit kulitku ini, ya Allah. Alhamdulillah sihat. Yang kedua mintanya lah, ya Allah berikan aku, ya Allah kerbau. Diberikan, tapi kobo bukan membiak kobo tadi. Badanlah sehat, kobo lah banyak. Datang pemuda yang nomor 3. Apa sakitnya? Buta. Ini bisa mencolu Pak, penyakit butu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berbahagia, andai kata dihadapkanlah kepada kita, mana mau butu daripada pokak. Kalau aku Pak nilai kau nak dah. Sebab sesambung betu itu ngantinya kedudukannya tu. Kalau orang pokak aku pernah sesambung nongga Pak. Pernah aku orang pokak sama orang pokak bercakap. Jadi orang gua bercakap lah. Bapu ngahnya ni nya. Nan surang kan nah. Orang pokak cakap pun. Wa jodohkanlah anak awak ni. Nan surang anak jantan, surang betina. Wa jodohkanlah anak awak ku ngah. Bapu menurut ngah. Pokoknya inu kan ku jual tanah tu ku abang do ni. Inu betul kan ku jual do ni nya. Walaupun payah makan ku inu kan ku jual ku abang tanah. Bapu ngah kalau awak nikah kan anak awak ku. Inu kan ku jual tanah tu ku abang do ni. Cuma itu kan mengonai itu dah. Nan surang ku menyawi bapunya awak jodoh kan anak awak. Nya tong tanah pun dia. Ino bau topatan tu. Jadi ino ketuan kan. Ino ketuan pilih tu. Bapak Ibu yang berbahagia, ya Allah sihatkan aku ya Allah supaya aku bisa melihat ya Allah. Kemudian ya Allah beri aku ya Allah kambing. Kalau sapi aku nak tolak ya Allah dah borek memeliharanya. Kobo nak tolak dah. Beri kau kambing. Alhamdulillah ketiga-tiganya lah sehat semuanya. Lah sehat sadu Pak. Suatu hari Bapak Ibu sekalian datanglah seorang yang meminta-minta. Yang tadinya Bapak Ibu sekalian yang mendoakan dia sehat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendoakan dia supaya sehat tadi. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kini datang Jibril menyamar seperti seorang yang meminta-minta, baju buruk, pakaian buruk. Bapak Ibu datang meminta-minta, Pak bisa aku menumpang memulih sapi ya Pak. Katunya kepada orang yang sakit, yang tadi pertama tidak punya rambut tadi. Lagi abang belum nak umali sapi gugung. Dihinanya Pak. Pak jangan nampak sombong lagi. Seingat saya Bapak dulu saking miskinnya ini bak beramui do. Ini lay ramui apa dulu. Akhirnya kayu apa lupa kepada Allah yang memberi ramui. Menumpang moli aku siku nampak mau dah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian berdoa kembali, malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku kembalikan saudaraku ini ya Allah seperti semula. Allah berbuat sekehendaknya Pak. Subonta samyang sapinya dan banyak tadi sekali tembak potih Pak. Mati sesadu Pak. Ratus ribu sapi tadi sekandang tu habis. Rambutnya tadi Pak supaya itu angin konjang. Guru potih dikkan semakin koncang rambutnya, butuh bangan rambutnya sadin Pak. Nulai ini tinggal soleh pinu. Kau bang, botak balik. La ilaha illallah. Itu contoh orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Makanya syukur dengan nikmat Allah kau. Lah, tunan kedua. Yang pertama Pak. Yang kedua, datang lagi malaikat Jibril menyamar seperti orang yang meminta-minta pada orang yang kedua tadi, yang penyakit borok. Pak, penumpang ku moli kobo apa ku siku banyak kobo ku Pak. Lalu Bapak Ibu sekalian berbahagia, lagi abang nak moli kobo ku. Nak tolok mana perlu duit Pak. Lalu Bapak Ibu sekalian dihina, dicaci maki. Lalu Jibril tadi pun berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku kembalikan saudaraku ini ya Allah seperti semula. Lalu Bapak Ibu, hari pun angin kuat buruh potih. Ditembak potih sesadunya Pak, kobonya tadi habis mati sadunya, siko pun mulai tinggal. Kemudian Bapak Ibu penyakitnya tadi pun datang balik Pak, penyakit gata-gatanya tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, itu azab yang diberikan Allah kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu akibatnya.
Akulah nombor 3, akulah contoh orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Datang Bapak Ibu Jibril seperti orang yang meminta-minta, Pak, menumpang ku Pak, nak memoli kambing Pak ko, banyak nampak ku Pak, kambing Pak ko. Kalau orang yang rendah hati tu Pak, kalau ketika disobek banyak kambing Pak ko, inyo menjawab dengan rendah hati, alhamdulillah lai sekoci. Padahal banyak Pak. Kalau non tadin tu banyak kau bawa Pak ko, banyak. Betul jawabannya banyak. Rajin enggak aku keroju? Tentu banyak nih. Itulah sombongnya. Ikut no Pak. Syukurnya dia hati tawaduk. Banyak kambing Pak tu alhamdulillah lai sekoci. Numpang ko moli siko Pak, mukolakan siko sah memoli leh. Pilih mana bangun nak ambil situ, tapi jangan tu dijual do. Anggap milik sendiri tapi jangan dijual. Ambil kalau untuk makan ambillah. Pilih diambillah, dibawalah Bapak Ibu sekalian 1 ekor. Inilah contoh orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Syukurnya Bapak Ibu yang berbahagia. Apulai Bapak Ibu banyak-banyak wa syukur ko malam iko subuh ini sudah masuk 2 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi. Kau Pak, di mana-mana orang SWT kan sibuk memperingati Maulid Nabi, termasuk aku. Lah 3 undangan Maulid Nabi ku masuk Pak, termasuk hari potang sedang ceramah wirid majlis taklim ibu-ibu di Kampung Baru, Pasir Pengarayan. Menelepon orang dari Sopan, minta nomor sama Pak Tinir. Orang tu nak Maulid Nabi hari Jumat kau, habis Jumat. Jadi terpaksalah aku tiap minggu pulang. Hari Jumat itu terpaksa pulang je balik Korokan kau. Orang Sopan ya nak Maulid puluh sidin. Jadi syukur Pak. Banyak kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sekarang ni sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Jadi Bapak Ibu, aku sobilah potang Pak. Kau bulan kelahiran Nabi kau naga. Banyak-banyak wa berimpak, banyak sedekah naga. Jadi lailah orang mumek gulono sebelah surau suluk dok aku ceramah sana. Dia tanya 3 tukah dia kata Pak. Mendengar aku ceramah, uji Ustaz Lomak ceramah tadi, ikulah gulono ni. Aku bawalah Pak Siku pagi aku mundur ke malam tadi. Aku entah apa lekin dari bawa kau. Nonton tu dah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ini contoh yang bersyukur. Jadi yang kambing tadi, walaupun sedikit kambingnya, tapi dia bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi gunakan hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada punya mata, 2 mata Pak. Ya, walahum yubsiruna biha. Tapi mereka tidak bisa menggunakan mata mereka itu untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Tidak pernah digunakan mata melihat Al-Quran. Tidak pernah tengoknya Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Kalau lah wa apu dalam hari sehari mana wa doreh mengaku Al-Quran daripada mengaku HP. HP ku Pak Kolindo paket usahakan awak godang boleh. Pajak Sony pun campak kan itu Pak. Cucu gua kalau ini bisa dibuka di betul-betul ini bisa keluar do habis paketnya dilemparnya HP lah 3 pocah HP lah. Awak kalau ini dapat mencuih tiap hari bado pun yang awak mau li paket daripada boreh leh. Dia kan sangkin pontiangnya sama gini gua. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita diberi mata oleh Allah, gunakan mata itu untuk melihat. Pulai tadi kata Pak Camat hari Rabu ko umuy seni baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini harapan kita. Rokan niku Bapak Ibu yang sekarang peringkat paling bawah, kita sama-sama berdoa. Target awak tahun depan go MTQ-nya 5 besar paling ronah. Ya ini harapan kita. Makanya mulai sekarang kita belajar seni baca Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah penyebab yang kedua. Manusia diberikan Allah mata, tetapi mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, maka dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, apa kata Allah? Walahum
azanun la yasma'una biha. Mereka ada punya telinga, mereka ada punya telinga. Dua diberikan Allah, ya. Kalau tadi walahum a'yunun, punya mata. Sekarang walahum azanun, mereka diberikan oleh Allah telinga, tapi tidak mau Bapak Ibu mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan pengajian semacam ini, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Lai telingo tapi nak menongakan yang elok. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu nikmat yang diberikan Allah, Allah beri kita hati, gunakan hati untuk melihat kebesaran Allah, untuk tunduk dan taat kepada Allah. Allah beri kita telinga, gunakan telinga mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah beri mata, gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Kalau kutigu macam ikuin wak gunukan, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu tak ada obahnya seperti binatang ternak yang berkaki empat. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada itu. Bayangkan Bapak Ibu, birangnya Allah bawa. Dia gi hati no nak tunduk dan taat dengan perintah Allah. Dia gi telinga no nak mendengarkan ayat Allah. Dia gi mata nak mau melengokkan kebesaran Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu tak ada ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang merugi, baik merugi di dunia apalagi merugi di alam akhirat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, isma sita fa innaka mayyitun. Silakan lakukan apa yang hendak kalian lakukan di dunia itu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kalian itu akan mati. Sadua waktu kan mati, Pak. Oleh sebab itu gunakanlah nikmat yang diberikan Allah tadi sebelum ajal datang menjumpai awak. Sebab Bapak Ibu sekalian, penyebab kematian ini hanya penyakit itu sebagai penyebab. Kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada penyebab. Kenapa syanu itu meninggal? Sakit ini. Itu penyakit sebagai penyebab, namun ajal sudah sampai. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang masa. Bila Israel jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Bapak Ibu yang berbahagia, nih ya, tak ada lagi Pak. Kalaulah tiba masanya kini tadi itu, ya, selimut putih pembalut badan. Dia ke dunia kumaha baju ibu-ibu, kumaha baju sampai 1 juta boleh baju. Paling rendah na baju kaum ibu ko 250. Tu paling rendah tu. Baju kaum ibu ko paling rendah 250.000 tu. Paling mahal 1 juta. Tibu masuknya selimut putih pembalut badan no sampai 1 juta badut. Paling banyak 3 lapis. Ya, kain kapannya 3 lapis. Itu paling banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa'mal masita fa innaka majziyun bih. Lakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya karena Allah akan membalas amal ibadah kalian. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini Bapak Ibu, sebesar biji bayam sekalipun amal ibadah awak diberi balasan oleh Allah. Betujuh kejahatan awak. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga apa kata Nabi? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Sayangilah apa yang ingin kalian sayangi di dunia ini. Fa innaka mufarriquhu, sebelum kalian berpisah dengan apa yang kalian sayangi itu. Sayangilah bini kalian sebelum bini kalian itu disayangi orang lain.
Sayangi bini awak pak sebelum disayangi orang lain. Sebab kini banyak orang yang sayang ke bini orang. Risiko do tompek lain pak. Kalau siku tu jauh beda no. Sayangi bini awak sebelum disayangi orang lain. Kau banyak pak kejadian kau. Di pasir tu ha. Inyo lelaki dan seorang kau bini. Lakinya ditinggalkannya, bininya ditinggalkannya orang apa orang tu lari. Kawin lari, kopokan baru. Tinggal gini anaknya. Berantakan. Ini bapak ibu sekalian yang berbahagia. Gara apa ni? Gara HP ko. HP ko tu lah pak. HP ko hantu paduto. Ini bapak ibu sekalian. Alah di mana kini? Lalu ke jematan. Padahal mau jalan dari rumah lah. Lalu ke jematan. Ini bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi oleh sebab itu sayangilah apa yang hendak kita sayangi di dunia ini sebelum kita berpisah dengan apa yang kita sayangi. Sayangi rotu, sayangi bini, sayangi anak awak, sayangilah apa yang awak sayangi di atas dunia kau sebelum kita berpisah dengannya. Barangkali bapak ibu banyak yang sebenarnya ingin kesampaikan tapi no konsentrasi ko bau nasi uduk ko pada menyongeknya. Kiri kanan ko ha. Pada menyongek bau nasi uduk. Jadi sampai di siku lah dulu. Pak, konsentrasi ku mencolong hidangan ke dong. Apalagi memang pagi ku pak orang rumah sudah induk bulu siku dong pasti ya pak. Jadi aku surang pak. Tidur surang malam tadi. Kelah baru semua itu tidur surang. Ompek bulan kena. Selama itu bodoh. Di anak ujian sana kau. Dia bisa tinggal pak dong. Nak libur ujian. Apa su tinggal. Tapi bingisuk ku bawa telainya. Bisa ada doreh tinggal tu. Datang pula orang lain menyayanginya kacau boleh tahu kan wak. Barangkali demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mari bapak ibu kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa surna bil iman wa adhinal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahridna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada subuh Sabtu yang mulia ini ya Allah, di awal bulan Rabiul Awal ini kami mengadakan tangan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami ya Allah dalam taat, matikan kami dalam beriman, mati mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak kami ya Allah anak yang soleh dan solihah, jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan dan lindunganmu ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami ya Allah dari penyakit yang berbahaya, penyakit corona yang menimpa bangsa dan negara kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, ambillah penyakit ini kembali ya mujibas sa'ilin. Jadikan ya Allah kecamatan Rokan Patkoto ini kecamatan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Engkau curahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami, engkau jauhkan bala dan bencana dari kecamatan yang kami cintai ini ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.